Toyota makin level up the game lagi nih untuk balap rally-nya. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih bersama sang JR Yaris. Ini merupakan video serial, dan ini adalah video yang terakhir Sobat Setir. Jadi total kita udah syuting 5 video kurang lebihnya. Video pertama kita bahas exterior design dan interior design dari JR Yaris. Video kedua kita bahas tentang drivingnya. Video ketiga sejarahnya Gazoo Racing. Video keempat sejarahnya JR Yaris. Dan video kali ini gue akan ngebahas mengenai JR Yaris sebagai companion dalam lifestyle kita, alias bisa nggak sih mobil ini beneran kita pakai untuk sehari-hari gitu, keseharian gue lah ceritanya, atau keseharian kalian. Dan pada video kali ini dia akan nemenin gue melalui keseharian gue, segala aktivitas gue, kira-kira masih enak atau enggak, mengingat mobil ini merupakan sebuah kendaraan berperforma tinggi. Jadi itu harus di underline ya Sobat Setir, ini bukan mobil harian, ini diciptakan untuk mobil berperforma tinggi. Tapi apakah masih bisa? Mari kita buktikan. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke. Langsung aja kita jalan Sobat Setir. Galak banget start apa? AC on. Let's go. Nah, pada video kali ini kan tadi gue bilang sama Sobat Setir bahwa gue akan melakukan keseharian gue. Tapi sebenarnya keseharian gue tuh isinya apa sih? Paling cuman kerja, makan siang, ngopi, nongkrong gitu kan. Kerja, ya sekarang gue lagi kerja. Jadi kurang lebihnya hari ini kegiatan kita akan, para Sobat Setir akan nemenin gue untuk ngopi, makan siang, sama mungkin nanti belanja kali ya, belanja bulanan lah ya. Gitu. So, langsung aja. Nah, gue mau ngebahas mengenai si JR Yaris ini Sobat Setir. Jadi ada beberapa poin yang mau gue bahas nih. Ada 4 kurang lebihnya, 4-5 poin utama lah. Tapi nggak tahu nanti kita, siapa tahu ada nambah-nambah lagi. Tapi sebelumnya, kalau mobil performa tinggi itu biasanya emang rasa bawanya tuh masih sporty banget gitu. Jadi kita pakai harian tuh cenderung nggak nyaman sebenarnya. Nah, gue mau ngebahas ada 3 hal nih. Pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang mau gue bahas, yaitu kopling, rem, dan steering. Karena itu ngaruh banget. Biasanya mobil harian itu di ketiga hal itu tuh sangatlah friendly. Sedangkan mobil yang performa tinggi biasanya ketiga hal itu tuh lumayan effort tuh. Jadi itu yang bikin mobil performa tinggi biasanya rada PR kalau mau dipakai harian. Tapi kita cobain aja. Jadi sekarang gue mau mulai dari ngebahas mengenai koplingnya dulu. Nih ya, gue berhenti nih. Oke, ngebahas mengenai kopling. Koplingnya JR Yaris itu menurut gue enteng banget. Bener-bener enteng. Rasanya tuh friendly banget gitu. Dan ketika kita lepas nggak tricky. Jadi bener-bener enak untuk dipakai harian. Gue bawa mobil ini udah sekitar berapa lama ya? Lama deh Sobat Setir, udah mau 2 minggu lah bersama si JR Yaris ini. Dan proven, gue pakai macet-macetan pun masih enak banget, nggak bikin pegel, nggak kayak kita bawa mobil performance tuh biasanya kan koplingnya keras-keras banget ya, biar dia lebih gigit lagi gitu. Nah, itu pakai harian nggak enak, tapi JR Yaris itu enak, dan gue suka shifternya, posisinya menurut gue ergonomis banget, berada di bagian tengah sini, dekat sama steering wheel. Itu juga menjadi satu poin, biasanya kalau mobil performance tuh untuk shifternya harus dekat dengan steering wheel, jadi response time-nya lebih cepat. Dan setuju, walaupun dia dekat sama steering wheel seperti ini, tapi dipakai harian justru jadi lebih enak lagi. Jadi benar-benar no issue sama sekali. Dan gue ngerasa dia cukup short shift ya. Jadi untuk pergantian antar giginya tuh lumayan cepat dan ya friendly gitu. Bawanya enak banget sih. Itu untuk urusan si kopling dan personaling ya. Sekarang kita ngebahas mengenai steeringnya. Oke, memang mobil ini setirnya lumayan berat nih Sobat Setir. Dia selayaknya sebuah mobil performance, steeringnya tuh cukup berat. Apalagi ketika kita lagi high speed. Nih, contoh ya, kita high speed dikit ya. Oke, kita gas. Depan ada belokan. Oke. Lumayan berbobot. Enak banget rasanya kalau kita lagi mau kebut-kebutan. Permasalahannya adalah ketika kita pakai harian, gimana sih rasanya? Bagi gua, dia beratnya masih di berat yang oke. Sekarang kita U-turn ya. Kita coba U-turn nih. Oke. Tuh. Bobotnya sih masih enak lah. Pas.
nggak yang berat banget gimana-gimana sih. Sekarang kita coba simulasikan kita mau parkir. Kalau kita parkir, tentunya kan banyak manuver-manuver muter-muter setir kan. Nah, kalaupun dia masih low speed kayak gini, itu masih enak banget tuh muter-muternya. Masih no effort banget. Nah, tuh kan. Asik kok. Masih bisa dipakai harian untuk steeringnya. Justru gue malah ngerasa mobil zaman sekarang tuh cenderung banyak setirnya tuh terlalu ringan gitu. Jadi kalau gue sih prefer yang berbobot kayak gini. Jadi untuk kopling, steering masih oke. Sekarang kita ngebahas mengenai rem. Kebanyakan mobil performa tinggi itu remnya keras. Dia rada diinjek tuh rada kurang oke gitu, rada kurang enak, berat. Itu juga bikin pegel kalau kita pakai harian. Tapi di GR Yaris ini remnya tetap presisi, tetap enak. Tapi kalau kita injek masih di batas wajar. Ya memang butuh ini sih sobat setir. Memang butuh effort ya buat nginjeknya ya. Nggak kayak mobil-mobil biasa gitu. Butuh rada diinjek, butuh rada dalam nginjeknya. Tapi masih nyaman juga kok. Coba ya, kita tes ngeremnya deh. Harus se-effort apa sih di sebuah GR Yaris ini? Oke. Kita ngerem. 3, 2, 1. Wow, enggak kok, nggak seberat itu dan enteng, masih oke, masih nyaman. Jadi dari 3 poin utama dalam berkendara itu, menurut gua GR Yaris ini mendapatkan skor 10 buat gua, karena memang ya masih nyaman dipakai harian, gitu, nice banget. Sekarang kita cari makan siang dulu kali ya, lapar nih sobat setir. Yuk, ikutin terus. Udah kelar makan, sekarang saatnya kita ngopi dulu kali ya sobat setir. Kita cari kopi kali ini. Di daerah Pik, ngopinya di mana ya enaknya ya? Kopi di mana? Lah, kok ada Yola? Lah, Yol, lu ngapain di sini? Gua habis dari GR Garage. Lu mending ikut gua. Ayo, kita cari kopi. Ya udah deh, ayo. Nah, gue tuh lagi ngajakin para sobat setir buat ikutin keseharian gue Yol. Jadi dari kegiatan-kegiatan gue hari ini lah, apakah si GR Yaris ini bisa untuk nemenin lifestyle gue atau keseharian gue. Secara tadi gue juga udah jelasin sih ke sobat setir, keseharian gue tuh kerja, ngopi, nongkrong, sama makan siang. Tapi kan yang kita sekarang sedang lakukan ini kan pekerjaan kan. Benar, jadi lagi jadi tinggal ngopi sama tinggal makan siang. Tadi gue udah makan siang barusan. Lu udah makan siang belum? Udah dong. Udah. Belum ke GR Garage, cuma makan siang tadi. By the way Yol. Oke. Jadi gue tuh tadi habis ngebahas sama sobat setir tuh tentang si mobil ini untuk dipakai harian. Tadi gue udah bahas koplingnya, gue bahas remnya, gue bahas steeringnya. Terus gue juga pas banget nih lagi di Pik ini kan jalanannya banyak konblok-konblok kayak gini kan. Ada rata gini ya. Bener. Nah, GR Yaris itu karena dia emang DNA-nya adalah DNA rally, jadi DNA-nya bukan mobil sports circuit gitu kayak 86, beda. Oke. Kalau GR86 kan emang DNA-nya seperti itu. Kalau ini DNA-nya lebih ke rally, makanya cocok nih sebenarnya dipakai buat harian. Lebih cocok kenapa alasannya? Karena mobil ini punya ground clearance yang lebih tinggi. Lu kan dari garage tadi, berapa emang ground clearance-nya? Tadi gue udah nanya-nanya juga sih, selain gue lihat-lihat di GR Garage, gue nanya-nanya ternyata ground clearance si GR Yaris ini adalah 124 mm. That's why mobil ini masih enak banget dipakai harian. Jadi lu juga nggak takut gasruk ya kalau harus naik tanjakan yang tinggi gitu ya kalau di benar, setuju gue. Dan pas banget di Pik ini jalanannya kan banyak konblok-konblok dan jalanan yang bergelombang gini ya. Betul. Di GR Yaris itu rasanya lumayan unik nih karena kita ikut ke bawah dengan gelombang jalanannya. Ada alasannya Yol, ada alasannya. Karena si GR Yaris ini tuh mobil rigid banget. Oh gitu. Bener, karena ini kan mobil, balik lagi ya, esensinya adalah ini adalah sebuah mobil sports car gitu, sebuah mobil performance tinggi. Jadi memang membutuhkan rigiditas yang oke banget. Selain itu suspensi dia juga cukup stiff. Nah, itu dia. Tadi kan temanya kan sobat setir juga masih inget dong, kita kan bahasnya mengenai mobil yang dipakai untuk harian gitu. Nah, memang harus ada yang dikalahkan pada akhirnya. Betul. Gitu. Tapi bukan yang kayak
kaku banget kayak mobil sentul, balap sentul gitu juga enggak sih. Ya masih nyaman kan Masih sebenarnya. oke ya, padahal aja kita ngelakuin jalan-jalan konblok yang pasti Bener. juga tahu yang nggak rata banget pastinya. Betul. Nah, tapi di Peak ini kan jalanannya juga banyak yang halus kan. Tadi juga sempat nyobain di Peak. Ya kalau jalanannya halus sih mobilnya smooth dan road feel-nya tuh berasa banget gitu. Dan pastinya karena dia punya sasisnya rigid, dia juga body roll-nya minim banget ya pastinya ya. Bener, setuju. Nice. Nah, sejalan juga dengan kekedapannya nih, Ol. Kalau menurut lo kekedapannya gimana? Menurut gua kekedapannya sebenarnya bukan yang terbaik di kelasnya ya pastinya ya. Oke. Tapi menurut gua masih Mungkin bukan oke terbaik di sih. kelasnya, tapi nggak sama kayak mobil-mobil jalanan lainnya, gitu kali ya, Betul, lebih karena tepatnya. dia Ya? kan memang beda sendiri ya. Jadi memang di sini road noise-nya agak kedengeran ya di sini. Ya, Sobat betul. Setir. Tapi nggak masalah ya, since kita tahu kan road noise bisa kita redam dengan kalau kita ganti ban misalnya, kalau kalian mau lebih Bener. nyaman. Atau kita pasangin peredam gitu misalkan. Betul, misalnya mau lebih nyaman itu bisa juga Sobat Setir dilakukan ya tentunya. Betul. Jadi kita juga tetap harus ingat ini kan mobil performance. Jadi dia pasti weight reduction kan, pengen Betul, bikin mobilnya lebih ringan lagi. betul sekali. Pasti peredamannya ya nggak akan sebaik sebanyak itu. itu gitu. Cuman masih bagus sih kalau kita timpa dengan musik karena kita bisa buka audio juga di sini Sobat Setir. Bener Karena banget. Meskipun dia mobil balap kayak gini tapi Pasti ada audionya audionya. masih oke kok di sini. Sobat Setir. Betul, dan yang paling penting connectivity-nya juga udah oke banget ya, karena dia Oke. support Apple CarPlay, Android Auto, udah support Bluetooth juga. Oke. Jadi udah lengkap konektivitasnya ya. Bener, nice banget ya, Mhm. mantep. Yaudah, ayo kita cari matcha. Let's go. Mana sih matcha lo? Sedepan ya? Nah, sebelum kita jalan, mobil harian itu memang menurut gua paling pas kalau bisa dipakai harian. Maksudnya adalah punya storage yang cukup, Oke. bagasinya juga cukup. Oke. Dan menurut gua GR Yaris itu salah satunya. Karena mobil ini cup holder banyak, bener nggak? Bener banget nih. Hmm. Kayak sekarang misalnya kita mau turun shopping, gue bisa taruh matcha gue di sini. Bener, Cup holder tengah. dia Banyak punya cup holder di tengah ada 2 nih. banget. Betul. Bahkan untuk botol-botol yang ukurannya gede Oke. kayak gini, masih muat ya dia ya. itu nggak banyak mobil yang bisa muat loh ya. Bener, gue setuju banget. Iya kan? Dan lu mengalami kan, lu juga punya botol yang segede-gede gini Lebih kan? Gede bahkan. Lebih gede itu susah. Nah ini fit perfectly. Jadi Bro. di tengah ada 2 cup holder, terus ada penyimpanan Bahkan ada terbuka storage juga. kecil gitu Bener. ya. Di setiap pintu juga ada, lu ada satu, gua ada cup satu. holder lagi tentunya. Bener. Di bawah head unitnya semuanya masih ada kayak penyimpanan terbuka yang kecil gitu. Betul, setuju. Di sini masih muat. Dia bahkan ada teksturnya gini, Ol. Jadi nggak lari-lari gitu. Ini Itu juga juga. masih muat handphone banget. Muat. Terus habis itu dia punya glove box juga cukup Sudah pasti. spacious ya kan. Di sini ada tuh ada lighter port juga. Jadi kalau Betul. mau nge-charge bisa. Atau di sini juga ada USB port sih sebenarnya di bagian unit. Nah, oke, tinggal dibuka aja ya ini. Tinggal dibuka aja gitu. Nah, selain itu dia juga punya sun visor yang menurut gue juga cukup untuk menghalau sinarnya matahari. Oke, Nggak bikin silau ya kan. Terus ya kayak amenities standar seperti ini kayak lampu-lampuan, door segala macam itu juga ada sih, lampu tengah juga ada. Jadi bisa dibilang masih proper banget nih dipakai buat harian. Tetap Tapi lengkap gitu ya. benar, tapi sekarang yang pengen kita buktikan adalah bagasinya karena GR Yaris kan dia cukup compact. Bagasinya kira-kira muat barang banyak nggak? Gitu. Coba ya, kita Makanya. buktikan abis ini kita akan shopping dan belanja bulanan kayak banyak nih barang-barang ini Sobat Setir. Betul, kita mau belanja dulu, nanti kita masukin ke bagasi, apakah muat atau tidak? Mari kita buktikan bersama. Oke, jadi kita udah belanja, sekarang kita buktiin muat nggak nih di dalam garasinya GR Yaris. Let's go. Taruh. Wow, sebenarnya di bagasi ini udah banyak barang-barang kita sih, ada tas gede yang isinya alat-alat syuting, Betul. ada kursi lipat, ada tripod, sama ada tas juga yang isinya kamera-kameraan. Kita mau taruh di sini, masih fits perfectly. Jadi memang bisa dibilang bagasi dari GR Yaris itu emang muat banyak nih Sobat Setir. Kalau lihat dari layoutnya sih, sebenarnya kita masukin bagasi, Cover ini. ya koper cabin itu juga masih muat. Karena emang proven, pernah terbukti waktu itu gue dari luar kota dijemput Yola naik GR Yaris sih kan waktu itu. Betul. Tapi kita pakai yang facelift ya kan waktu itu kan. Betul sekali. Kita masukin barang-barang gue di bagasi masih muat. Jadi kalau barang-barang kayak gini aja sih muat. Dan bagi gue pribadi, untuk penggunaan 1 atau 2 orang doang naik GR Yaris atau bertiga berempat juga masih bisa sih sebenarnya. Banget ya. Di belakang ini muat banget. Jadi gue sah kalau gue bilang mobil ini approve buat
nemenin lifestyle gue atau keseharian gue gitu. Udah setuju banget. Udah belanja, kebutuhan lo juga udah beli, Udah. semua barang udah keangkut. Sekarang saatnya kita ngopi karena belum kesampaian. Tadi gue minum jus rumput nih. Let's go. Oke Sobat Setir, udah beres nih. Gue udah beli kopi gue di JR Garage ini. Ternyata si JR Garage ini seru banget ya. Bener banget ya, seru banget ya. Bener. Cobain masuk ke dalamnya. Bener. Jadi tadi gue lihat di dalam tuh ada coffee shop, terus ada jualan merchandise, jualan spare parts juga, dan yang lebih seru lagi ada simulator tadi ya. Jadi emang di dalam sini tuh bener-bener lengkap dan seru, sebuah tempat liburan juga sih bisa dibilang ya. Dan yang paling penting ada bengkelnya untuk mobil-mobil JR kalian Sobat Setir, kayak gitu. Jadi really interesting. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, gue udah ajak kalian semua ikutin keseharian gue, mulai dari kita makan siang, ngopi, ngemaca bareng Yola, belanja juga tadi, dan terakhir finalnya kita beli kopi lagi di JR Garage ini. Bisa dibilang mobil ini memang bisa banget dipakai harian, baik untuk keperluan kerja, buat belanja, buat main, atau buat nongkrong, buat nge-style, gaya-gayaan, juga masih dapat semua. Di dalam kapasitasnya juga lumayan banyak ya, spacious, penyimpanan juga banyak, bagasi juga oke. Jadi ya bisa dibilang mobil ini sih sebuah all-rounder ya untuk segala kebutuhan kalian. Weekend atau mungkin mau ke sirkuit buat kebut-kebutan bisa, tapi dipakai harian juga masih bisa. Bener banget. Dan by the way, ini adalah penutup dari video serial kita, Yol. Karena lo tau kan, kita kan lagi bikin video serial tentang si JR di sini. Jadi udah 5 video, ini video terakhir. Terima kasih kalau kalian suka video-video kayak gini, silahkan di kolom komentar. Kalau misalkan ada masukan atau ada sesuatu, silahkan juga berkomentar di kolom komentar di bawah. Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di Setir Kanan ada channel. Gua Narendra. Gue Yola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan.